Halo semuanya, kenalin aku Afnan. Pada kesempatan ini aku akan membahas 3 soal yang kemarin di-post di Instagram Ambisi PTN. Soalnya tuh yang ini nih. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nih, di soal kita dikasih permisalan. Jika GVTN ditambah GHWH U910, ditanyakan RANZ ditambah RZCND sama dengan berapa? Nah, mungkin sebagian orang masih ada yang bingung nih. Apa sih maksudnya GVTN di sini? RANZ di sini? Sebenarnya, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang terkodekan. Orang bilang tuh huruf-huruf ini adalah huruf bahasa Panda. Contoh nih, angka 2. Angka 2 ini kalau misalkan dihurufkan adalah D, U, A. Sama seperti kode-kode yang ada di sini. Jadi, huruf-huruf di sini adalah huruf-huruf yang membentuk suatu angka. Oke? Kebanyakan orang mengerjakan tipe soal ini adalah dengan cara menerjemahkan satu persatu huruf yang ada di soal. Contohnya tuh seperti ini nih. Sebenarnya cara tadi itu cara yang paling sederhana dan juga yang paling umum untuk digunakan. Tapi aku nggak rekomendasiin cara kayak gitu. Karena kalian akan membuang waktu kalian yang sangat berharga di ujian cuman buat ngerjain satu soal yang panjang itu. Nah, di sini aku akan kasih tips dan trik mengerjakan soal tipe-tipe ini dengan lebih cepat. Oke, pertama untuk ngerjain soal tipe ini dengan cepat, kalian harus tahu dulu clue-clue yang ada di soal. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalkan huruf awalan depannya itu sama semua, ya kan? Nih, di permisalan huruf awalnya G. Untuk pertanyaannya, huruf depannya R. Nah, itu clue pertama kita. Kemudian kita cek jumlah huruf dari permisalan dan juga soalnya. Di permisalan, GVTN terdiri dari 1, 2, 3, 4. 4 huruf. GHWHU terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula dengan RANZ terdiri dari 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Dan juga RZCNG terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Sekarang kan kita udah tahu clue-clue untuk menjawab soal ini. Sekarang kita tinggal mencari kemungkinan angka-angka ini. Bisa ditebak dong kalau misalkan angka-angka ini tuh di antara rentang 0 sampai dengan 11. Kita langsung tulis aja. Sebenarnya udah aku tulis, cuman biar cepat aku langsung copy paste aja. Nah, sekarang tugas kita adalah mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin. Kayak gitulah ya. Ngerti lah ya maksudnya. Nah, kita mengeliminasinya dengan cara membandingkannya dengan clue yang kedua, di mana huruf-huruf ini, angka-angka ini harus terdiri dari 4 sampai 5 huruf. Ya kan? Nggak boleh lebih atau nggak kurang dari itu. Kita cek nih, 0. 0 ternyata cuma 3 angka kan? Berarti bisa kita eliminasi. Oke, satu kemungkinan hilang. Kemudian, eh, angka 2 nih, cuma 3 huruf juga, kita eliminasi. Nah, terus kita lihat juga nih, angka 8, 9, dan 10, dan 11 ini udah kelihatan jelas ya, lebih dari 5 huruf, jadi bisa kita langsung hapus semua. Sehingga kemungkinan-kemungkinannya hanyalah angka-angka ini, ya kan? Sekarang kita cek clue pertama. Kalau misalkan clue pertama itu huruf depan dari penjumlahannya harus sama, ya kan? Nih, G berpasangan dengan G, R berpasangan dengan R. Sehingga kita lihat dari opsi-opsi ini, mana angka yang nggak punya pasangan. Kita lihat kalau misalkan angka 1 dan angka 5 nggak punya pasangan kan. Artinya kemungkinan ini bisa kita eliminasi juga. Sip, kita tinggal punya 4 kemungkinan angka. Dan dari sini kita udah tahu jawabannya yang mana kan. Jelas banget. Misal nih,
Berarti kita tinggal menjumlahkan angka-angka yang memiliki huruf depan yang sama. Nih, kita pindahin aja biar gampang. Nih 3 berpasangan dengan 7. 6 berpasangan dengan 4. Ya kan? Udah deh, beres. Ini kan sama dengan 10. Ini sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah 10. Clear kan? Oke, kita langsung aja ke soal berikutnya. Jika DLEF ditambah FL sama dengan 3, maka 8 sama dengan titik-titik-titik. Ini kalau sekilas kita lihat, soalnya cukup mudah ya. Bahkan kita nggak perlu tahu pola si bahasa pandainya tuh kayak gimana sih. Kita cukup ngira-ngira kalau misalkan berapa ditambah berapa sama dengan 3. Kita tulis dulu. 3 sama dengan DLEF ditambah FL. Oke, sekarang kita cari kemungkinan-kemungkinan operasi penjumlahan yang menghasilkan angka 3. Pasti di antara kalian banyak yang udah ngira kalau misalkan 3 ini adalah penjumlahan 1 ditambah 2. Ya kan? Nah, tapi ada kemungkinan lain yang mungkin kalian lupakan, yaitu 3 sama dengan 3 ditambah 0. Jangan sampai kemungkinan yang satu ini kalian lupakan. Ini bisa fatal banget karena siapa tahu kemungkinan yang dimaksud di soal adalah yang satu ini. Jangan sampai kalian lupakan angka 0. Oke? Biar lebih enak bacanya, kita tulis ulang. 3 merupakan penjumlahan 1 ditambah 2 atau 3 ditambah 0. Yang ini kita hapus aja. Kemudian yang ini kita pindahin ke atas. Oke. Biar lebih enak bacanya, kita tulis satu ini dengan huruf 1 SATU, 2 DUA, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari satu di antara dua kemungkinan ini, yang mana merupakan kemungkinan yang paling benar. Metode yang bisa kalian gunakan untuk menentukan satu di antara dua kemungkinan yang benar adalah dengan melihat susunan huruf pada soal. Misal, kita lihat huruf F pada DLEF, yaitu merupakan huruf kedua pada OFL. Ya kan? Dari situ aja kita udah lihat kalau misalkan kemungkinan yang benar adalah 1 ditambah 2. Kenapa? Kita cek. Nih, huruf terakhir pada U, pada 1 adalah U. Dan U merupakan huruf kedua dari 2. Dari situ kita lihat kan, susunannya sama. Seperti pada soal. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan pada penjumlahan 3 ditambah 0, huruf terakhir pada 3, yaitu A, tidak sama dengan huruf kedua pada 0, yaitu O. Artinya, kemungkinan yang ini gugur. Ya kan? Kita bisa hapus kemungkinan yang ini. Nah, sekarang kan jelas kalau misalkan angka 3 yang ada di soal adalah 1 ditambah 2. Sekarang kita tulis ulang lagi aja. 3 sama dengan 1 ditambah 2. Di mana 1 adalah DLEF dan 2 adalah OFL dalam bahasa Panda, ya kan? Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan. Di pertanyaan ditanyain 8 sama dengan apa di dalam bahasa Panda. Sekarang kita tulis 8. Nah, kalau ditulis gini, kelihatan jelas kan kalau misalkan angka 2 dan angka 8 itu memiliki persamaan, yaitu huruf depannya D, di mana D ini di dalam bahasa Panda adalah O. Artinya, jawaban kita ini harus berawalan huruf O.
Dimana kalau di option ini, satu-satunya yang memiliki huruf awalan O adalah yang D. Sehingga jawabannya adalah D. Beres deh. Gampang kan? Nah, kalau misalkan soal ini dikerjakan secara manual, hasilnya akan seperti ini nih. Hasilnya sama kan bila dikerjakan dengan cara cepat tadi?